ورحمة سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan keyakinan yang mantap di dalam hati bahwasanya tidak ada suatu keberuntungan di dunia ini melebihi apabila kita taat dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah, segala maksiat-maksiat dengan keyakinan yang mantap di dalam hati bahwasanya tidak ada perkara yang paling merugikan di dunia ini melebihi apabila seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat akramakumullah rahimakumullah. Begitulah kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala utus kita ke dunia ini yang dulunya tidak ada satu pun dari kita yang ada di dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke dunia ini, itu pun dalam waktu yang sementara saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60-70 tahun saja, kata Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hantar kita ke dunia ini dalam waktu yang sangat singkat, dan sebentar lagi pun akan datang masanya di hari Jumat yang sama, di waktu yang sama kita sudah tidak berada lagi di dunia ini. Hadirin yang mulia, begitulah kehidupan dunia, silih berganti satu persatu. Dulu orang tua kita pernah ada di dunia ini, akhirnya semuanya dipanggil satu persatu menghadap Allah, dan akan datang masanya kita pun akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah bahwasanya dunia ini sudah banyak orang-orang yang tinggal sebelum kita. Dulu ada beberapa kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan Pagaruyung, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Majapahit, bermacam-macam kalau kita lihat sejarahnya. Belum lagi kalau kita kembalikan lagi ke belakangnya lagi. Dulu ada kerajaan Romawi, dulu ada kerajaan Persia. Sekarang kemana mereka semua, hadirin yang mulia? Semuanya telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini, akan datang masanya kita pun sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang ada tinggal cerita apabila kehidupan seseorang diisi dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah, maka cerita-cerita hidupnya akan menjadi sejarah yang baik bagi generasi setelahnya. Apabila umurnya dihabiskan dengan kelalaian, umurnya dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka umurnya berlalu begitu saja, hari dan hari berlalu begitu saja, waktu demi waktu berlalu begitu saja, tanpa terasa, tanpa dia sadari. Wajah as-sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Tahu-tahu kedatangan malaikat Israel
sakaratul maut menghampirinya, dan ketika itu dia panik, dia ketakutan karena tidak ada satupun amal yang telah dia siapkan untuk akhiratnya. Hadirin jamaah salat Jumat, akramakumullah rahimakumullah, inilah yang harus lagi kita pikirkan sebagai orang beriman. Kenapa hadirin yang mulia? Karena setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang sangat panjang, yaitu kehidupan yang ada awalnya tetapi tidak ada lagi akhirannya, yaitu kehidupan akhirat. Sebaliknya kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang ada awalnya dan ada akhirnya. Datang kematian menghampiri kita, maka berakhirlah cerita kehidupan di dunia ini. Tetapi akhirat sana hadirin yang mulia, ada awalnya tetapi tidak ada batasan akhirnya. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada akhir waktunya hadirin yang mulia. Maka sebagai orang beriman, inilah yang harus kita persiapkan. Inilah yang harus hari dan hari kita pikirkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perbanyaklah perbekalan kalian, berbekallah kalian di dunia. Fa inna khairaz zadit taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hidup seseorang itu dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka kehidupan dunianya akan lurus, kehidupan akhiratnya akan dijamin, dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kehidupan seseorang tidak diisi dengan ketakwaan kepada Allah, walaupun umurnya bertambah, walaupun kekuatannya ada, walaupun waktunya banyak, tetapi sesungguhnya kehidupannya kehidupan yang sangat mengerikan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena tinggal menunggu panggilan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang harus kita persiapkan, karena perjalanan kita sangat panjang, di dunia ini sangat pendek. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, satu hari di akhirat nanti, perbandingannya seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia ini. Kalau satu hari di akhirat seperti 1000 tahun, kita yang hidup 60-70 tahun kalau dibandingkan dengan akhirat, itu adalah waktu yang cuma beberapa jam saja hadirin yang mulia. Tetapi hadirin jamaah Jumat, akramakumullah rahimakumullah, waktu yang cuma beberapa jam inilah penentu nasib kita nanti yang selama-lamanya. Bagaimana nasib kita di alam kubur kita? Apakah kubur akan menghimpit dia sehingga tulang-tulangnya saling bersilangan, kata Nabi, ataupun kuburnya akan menjadi taman, raudhatun min riyadil jannah, taman dari pertamanan-pertamanan surga? Itu jawabannya adalah ketika kehidupan kita di dunia ini hadirin yang mulia. Bagaimana nasib kita nanti di padang mahsyar, yang mana kata Nabi, bumi Allah ganti dengan tembaga, kemudian matahari didekatkan seukuran 1 zira' di atas kepala. Manusia dalam keadaan panik, manusia dalam keadaan masing-masing. Kata Nabi, ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai betisnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang seluruh tubuhnya tenggelam dengan keringatnya. Bagaimana nasib kita nanti di padang mahsyar, yang lamanya kata para ulama 500 tahun dijemur di bawah terik matahari? Bagaimana nasib kita nanti di sana? Jawabannya yaitu bagaimana kita menggunakan umur kita yang sebentar ini di dunia ini hadirin yang mulia. Bagaimana nasib kita nanti ketika melintasi sirat? Apakah secepat kilat kata Nabi, ataupun seperti merangkak-rangkak, ataupun lambat-lambat? Itu jawabannya yaitu bagaimana kita menggunakan umur kita di dunia ini hadirin yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala beri modal yang sangat mahal kepada kita, yaitu umur. Bagaimana umur-umur ini kita gunakan dengan ketakwaan kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka yang menjalani kehidupannya dengan taat kepada Allah, pasti beruntung kehidupannya. Siapa yang enggak mau taat kepada Allah, pasti celaka kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya.
Karena sudah menjadi keputusan Allah, dunia ini tempat masalah. Semua orang penuh dengan masalahnya masing-masing. Negara punya masalah, pribadi punya masalah, ekonomi masalah. Semua keadaan kita penuh dengan masalah masing-masing. Orang yang takwa bukannya hidupnya tidak ada masalah, tetapi orang yang takwa Allah berjanji akan beri jalan keluar dari setiap permasalahannya. Karena memang dunia ini tempat ujian. Tidak ada satupun orang yang hidupnya tanpa ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya tanpa masalah. Pasti ada masalah. Sebaliknya orang-orang takwa Allah beri jalan keluar dari setiap permasalahannya, sehingga selesai masalah imannya semakin meningkat, kedekatannya kepada Allah semakin meningkat, kedekatannya kepada akhirat, kerinduannya terhadap surga, kecintaannya kepada Allah semakin meningkat. Sebaliknya orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa didasari dengan ketakwaan, justru kesempitan yang akan menghampiri kehidupannya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari agama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Uang boleh banyak, duit boleh banyak, jabatan boleh tinggi, tetapi kalau dia berpaling dari agama, pasti Allah beri kehidupan yang sempit kepada dia. Sebaliknya orang yang taat kepada Allah, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, yang beramal soleh kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami beri kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan kehidupan yang banyak duit, tapi Allah rubah hatinya sehingga bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan di dalam hidupnya. Begitulah orang-orang yang bertakwa, maka sudah menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Setiap Jumat diwajibkan untuk melakukan wasiat takwa. Maka bagaimana umur-umur kita yang tersisa beberapa saat ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, kita gunakan menjalani perintah-perintah Allah sampai malaikat maut datang kepada kita. Hadirin jemaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lagi, jangan kita menunda-nunda. Berapa waktu yang kita tunda-tunda sehingga tanpa terasa umur sudah semakin tua. Dulu kulitnya masih segar, sekarang sudah mulai keriput. Dulu rambutnya masih hitam, sekarang sudah mulai putih satu persatu. Dulu badannya masih tegak, sekarang lama-kelamaan jadi bungkuk-bungkuk. Begitulah dunia ini. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Maka bagaimana ketakwaan kepada Allah, bagaimana ketaatan kepada Allah senantiasa kita hiasi di dalam kehidupan kita, sehingga kematian datang kepada kita itu ibarat hari raya yang datang kepada kita. Kita akan disambut oleh pemuda-pemuda surga, akan disambut oleh para malaikat. Assalamualaikum tibtum. Selamat, kalian telah sukses, telah berhasil menjalani kehidupan kalian dengan ketakwaan kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita, beri petunjuk kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan menjalani ketakwaan kepada Allah, dengan menjalani ketaatan kepada Allah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum bima fihi minal kitab wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم، وقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات، اقضي حوائجنا واكفنا مهماتنا مهمات الدنيا والآخرة. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، فاقفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، فاقفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، فاقفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.